Filosofi Teras bab 4, Dikotomi Kendali bagian 2. Sampai di sini mungkin ada dari kamu yang berpikir, tidakkah kekayaan datang dari kerja keras dan ide-ide startup brilian kita? Tidakkah ketenaran bisa dibangun dengan jerih payah kita? Seperti misalnya memposting ratusan selfie dan video di media sosial? Apalagi soal kesehatan, masa sih ini di luar kendali kita? Sejak kecil kita diajarkan untuk memelihara kesehatan dengan mengonsumsi makanan sehat dan berolahraga. Harusnya kekayaan dan ketenaran, apalagi kesehatan, termasuk dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan dong. Disinilah pentingnya memahami bahwa kendali bukan hanya soal kemampuan kita memperoleh, tetapi juga mempertahankan. Kenyataannya, kekayaan, ketenaran, dan kesehatan memang bisa diusahakan untuk dimiliki. Tetapi apakah kita yakin bisa sepenuhnya mempertahankannya? Atau sesungguhnya semua itu adalah hal-hal yang sangat rapuh, ringkih, dan mudah lenyap bagai asap rokok disedot pemurni udara. Kekayaan bisa lenyap dalam sekejap. Rumah, mobil, atau tas mewah kita bisa terbakar. Bisnis kita bisa bangkrut atau disita pemerintah. Bencana alam bisa melenyapkan properti kita dalam sekejap. Pasar saham dan investasi lain bisa merosot mendadak. Kita berpikir orang tua kita tajir melintir ke puntir, sampai tiba-tiba suatu hari rumah kita kedatangan tamu dengan rompi oranye KPK. Sesungguhnya kekayaan bisa dibangun, tetapi mempertahankannya tidak semudah itu. Filosofi Teras dimulai dari seorang pedagang kaya yang kehilangan kekayaannya dalam sekejap di kapal karam. Zeno tahu betul bahwa harta miliknya adalah tidak tergantung padanya. Ketenaran. Yakinkah kita bisa sepenuhnya mempertahankan ketenaran? Popularitas yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah bisa lenyap dalam sekejap hanya karena salah omong atau salah posting di media sosial. Sekedar mendukung calon kepala daerah yang salah, atau foto enak-enak dengan mantan tiba-tiba tersebar. Sesungguhnya ketenaran dan reputasi kita sangatlah rapuh. Artinya, sebenarnya, ketenaran di luar kendali kita sepenuhnya. Persahabatan. Karena persahabatan melibatkan orang lain, maka sudah jelas hal ini di luar kendali kita. Walaupun kita sudah melakukan segala upaya untuk mempertahankannya. Kita bisa bersikap jujur, menghormati, menghargai, dan berusaha menyenangkan teman. Tetapi tetap saja persahabatan bisa menjadi dingin dan mati karena satu dan lain hal. Misalnya sama-sama naksir orang yang sama. Kesehatan. Ini pasti bagian yang paling membingungkan, tetapi sangat mudah dijelaskan. Mengapa? Kesehatan tidak termasuk hal yang bisa kita kendalikan. Bayangkan skenario ini. Seseorang hidup sangat sehat, menjaga makanan, tidak merokok, apalagi narkoba, tidak mabuk-mabukan, olahraga teratur, mencukur bulu ketiak setiap minggu, dan semua kebiasaan sehat lainnya. Namun, suatu hari dia didiagnosis menderita kanker yang menurut pengetahuan medis saat ini masih bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetik. Atau orang yang sama traveling ke belahan dunia lain dan terinfeksi dengan kuman setempat. Atau orang yang sama sedang lari pagi dan tiba-tiba ditabrak secara tidak sengaja oleh anak muda yang baru pulang party dalam keadaan mabuk. Dan pada akhirnya orang tersebut menderita cacat seumur hidup. Sesungguhnya sama seperti kekayaan, kesehatan sewaktu-waktu bisa direnggut oleh nasib. Jadi, menyangkut hal-hal di luar kendali kita seperti kekayaan, reputasi, dan kesehatan, bahkan sesudah memilikinya, kita akan selalu dihantui rasa was-was kehilangan hal-hal tersebut. Karena semua ini berada di luar kendali kita, maka kemungkinan hal tersebut hilang benar-benar nyata. Kita bisa kehilangan karir, reputasi, pacar, status, maupun harta dalam sekejap. Lalu, karena tidak berada di bawah kendali kita, maka hal tersebut bisa direnggut sewaktu-waktu dari kita. Dan tidak masuk akal untuk menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang kapanpun bisa lenyap dari hidup kita. Filsuf Stoa mengambil pendekatan yang sangat logis. Ngapain lo bahagia untuk sesuatu yang sewaktu-waktu bisa hilang? Siapapun yang mengingini atau menghindari hal-hal yang ada di luar kendalinya tidak pernah akan benar-benar merdeka dan bisa setia pada dirinya sendiri, tetapi akan terus terombang-ambing terseret-seret hal-hal tersebut.
ujar Epictetus dalam Discourses. Menarik di sini bahwa Epictetus mencatat dua sikap umum terhadap hal-hal di luar kendali kita. Mengingininya, seperti mengingini kekayaan, popularitas, kecantikan, dan lain-lain, dan juga menghindarinya. Kita bisa terobsesi menghindari hal-hal buruk dalam hidup kita, seperti kemiskinan, kesusahan hidup, kejahatan, kematian, dan lain-lain. Namun, sama dengan keinginan, maka menghindari hal-hal yang di luar kendali kita adalah kesia-siaan. Keinginan dan ketakutan akan hal-hal di luar kendali kita bagaikan rantai yang membelenggu, sehingga kita tidak pernah benar-benar merdeka. Ketika segala keputusan hidup kita didorong dan dipengaruhi oleh nafsu ingin memiliki atau menghindari hal-hal di luar kendali kita, sebenarnya kita telah diperbudak hal-hal tersebut. Jika ingat 4 kebijakan atau virtu dalam filosofi Teras, yaitu keberanian, kebijaksanaan, menahan diri, dan keadilan, maka 2 di antaranya, yaitu keberanian dan menahan diri, adalah sikap menghadapi hal-hal di luar kendali di atas. Manusia yang rasional diharapkan bisa menahan diri dari keinginan akan hal-hal di luar kendali kita, yaitu harta, benda, reputasi, kenikmatan ragawi seperti makanan, minuman, seks, kesehatan, dan lain-lain. Sebaliknya, keberanian timbul karena kita sadar kebahagiaan kita tidak tergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Jika kekayaan, reputasi, kesehatan kita diambil dari kita, kita bisa tetap bahagia. Jadi mengapa takut?